Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu yang berkaitan dengan kesepakatan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan pendapat para ulama as-salaf tentang hadis, atau tentang hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala, atau tentang nuzul, hadis nuzul yang bunyinya adalah yanzilu rabbuna ila sama'id dunya atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan ini kami bukan dalam rangka untuk memberikan tanggapan atau menyalahkan beliau, karena beliau sudah membaca referensinya, sudah menerjemahkan, dan itu sangat bagus sekali. Namun kami sekedar ingin memberikan catatan-catatan, memberikan penekanan-penekanan berkenaan dengan apa yang beliau baca terkait dengan An-Nusus Al-Mutasyabihat. Nah teman-teman, langsung kita masuk pada pembicaraan kita di kesempatan ini. Beliau tadi sudah membacakan referensinya, yaqulu Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari wa qala ahlus sunnah wa ashabul hadith laisa bijismin wa la yusabbihul asya. Ini yang kita tekankan teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Wa la yusabbihul asya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai suatu apapun. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah, kalimat-kalimat ini ada di beberapa kitab. Ini diambil dari satu ayat yang menyatakan laisa kamitslihi syai'. Ini adalah ayat muhkamat yang harus kita jadikan pijakan ketika membahas terkait dengan An-Nusus Al-Mutasyabihat. An-Nusus Al-Mutasyabihat itu jangan sampai kita pahami yang menyalahi prinsip-prinsip ayat muhkamatnya. Jadi sudah jelas Allah itu bukan jisim, tidak berbentuk fisik. Wala yusabbihul asya, dan Allah tidak menyerupai suatu apapun. Jadi Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala munazzahun an simatil khalqi. Allah itu suci dari ciri-ciri kemakhlukan. Nah, ciri-ciri kemakhlukan itu apa saja? Di antaranya adalah bertempat. Bertempat itu adalah ciri makhluk. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala maujud bila makan. Allah itu ada dan tidak bertempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu juga munazzahun anil jihah, tidak memiliki arah. Jadi arah tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta dhahir falaisa fauqaka syai'. Jadi engkau yang maha dhahir, di atasmu tidak ada suatu apapun. Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Engkau maha batin dan di bawahmu tidak ada suatu apapun. Ini adalah sabda baginda Nabi yang menegaskan bahwa Allah munazzahun anil makan wa munazzahun anil jihad. Namun meski begitu, kita tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu istawa ala arsyihi. Allah beristiwa atas arsy-Nya. Tapi bukan dalam rangka untuk menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah beristiwa, kita meyakini itu, teman-teman. Tapi kita tidak menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aamintum man fis sama. Kita juga meyakini ayat itu, tapi bukan berarti kita menetapkan Allah itu bertempat di atas langit. Tidak seperti itu. Jadi semua ayat ataupun semua hadis yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala kita terima, dan semua itu memiliki makna dan kita tafwid dalam hal ini. Kita menyerahkan sepenuhnya makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kuncinya di sini, laisa bijismin wala yusabbihul asya. Lalu kemudian Allah juga munazzahun anil harokah wasukun. Allah itu suci dari sifat ataupun dari ciri kemakhlukan yang berupa bergerak dan juga berupa diam. Nah, berkaitan dengan hadis tadi wa annahu yanzilu atau wa annahu yanzilu ila sama'id dunya, Allah nuzul ke langit dunia, kita meyakini. Jadi Allah itu nuzul ke langit dunia. Tapi bukan dalam rangka kita itu meyakini makna turun dalam perspektif makna lugawinya. Turun secara lugawi, secara bahasa itu adalah bergerak dari arah atas ke arah bawah. Nah, kita tidak meyakini seperti itu, teman-teman.
dan kita yakin bahwa Allah nuzul ila sama'id dunia. Oleh karena itu, ciri-ciri kemakhlukan ini jangan sampai menjadi keyakinan kita. Jadi ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya, maka pikiran kita jangan sampai mengasosiasi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang serupa dengan ciri-ciri kemakhlukan dalam arti bertempat, kemudian dalam arti Allah itu bergerak dari atas ke bawah. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang sangat penting ketika kita membahas terkait dengan an-nusus al-mutasyabihat. Karena itu, semua nas-nas tersebut kita terima dan kita yakini. Sebagaimana dalam redaksi yang dibacakan, kama ja'a fil hadits wa lam yaqulu syai'an illa ma wajaduhu fil kitab aw ja'at bihi riwayah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu membahas atau menyampaikan apa yang mereka temukan di dalam Al-Qur'an dan riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa nusaddiqu bi jami'ir riwayat allati yuthbituha ahlun naqli anin nuzul ila sama'id dunya. Jadi kami juga meyakini, membenarkan, mengimani seluruh riwayat tersebut yang telah diisbat, ditetapkan oleh ahlun nakli. Ini teman-teman ya, bahasanya adalah ahlun nakli. Artinya riwayat itu harus kita terima berdasarkan apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh kemudian mengasosiasikan ayat tersebut dengan sifat-sifat kemakhlukan. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita terima bahwa Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyihi. Kemudian aamintum man fis sama, semua itu kita terima. Dan kita imani bahwa semua itu memiliki makna, dan makna yang paling sahih itu adalah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tafwid dalam hal ini. Tuh teman-teman. Karena itu, dalam salah satu kitab, yaitu dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada jilid 3 Sahifah 30, berkenaan dengan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, maka di sini ada beberapa aliran akhirnya menyikapi hadis ini. Istadalla bihi man athbatal jihah. Ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang menetapkan arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala hiya jihatul ulu wa ankara dalik al-jumhur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu arahnya ada di atas. Dan ini diingkari oleh jumhur salaf. Diingkari oleh ulama salaf ataupun jumhur ulama. Li'annal qawlah bidzalik yufdi ila tahayyus ta'ala Allahu an dzalik. Karena ketika kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, maka ini akan menyebabkan memberikan tempat ataupun menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman. Lalu wa qadih tulifa fi makna nuzul ala aqwalin. Faminhum man hamalahu ala dhahirihi wa haqiqatihi. Di antara mereka ada yang mengarahkan nuzul pada makna secara leksikal ataupun secara literal, wa haqiqatihi, dan makna hakikatnya. Kita tahu bahwa makna nuzul itu adalah turun kalau dalam bahasa Indonesia. Dan turun itu adalah pergerakan dari atas ke bawah. Nah, ini namanya adalah dhahirun nuzul. Makna leksikal daripada nuzul ataupun hakikat nuzul itu adalah bergerak dari atas ke bawah. Nah, ketika kita meyakini bahwa an-nuzul yang dimaksud adalah yang seperti ini, dihamalkan secara dohir ataupun secara literalis ataupun secara leksikal, maka dikatakan wahum al-musabbihatu. Mereka itu adalah orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, ta'ala Allah taala an qaulihim. Lalu wa minhum man ankara sihhatal ahadits al-waridah fi dzalik jumlatan. Ada orang-orang yang mengingkari hadis tersebut secara global. Wahum al-khawarij wal mu'tazilah. Mereka adalah kelompok khawarij dan kelompok mu'tazilah.
Jadi mereka itu memang benar-benar mengingkari. Lalu wa minhum man ajrahu ala ma warada mu'minan bihi ala tariqil ijmal munazzihan Allah taala anil kaifiyati wat tasbih. Ada kelompok yang memberlakukan hadis tersebut sebagaimana yang warid. Jadi kita menyatakan bahwa hadis itu benar-benar ada dan kita memberlakukan hadis itu sebagaimana yang datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'minan bihi ala tariqil ijmal. Kita meyakini hadis tersebut. Munazzihan Allah Ta'ala anil kaifiyati wa tasbih, seraya mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari membagaimanakan dan juga menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum jumhur salaf, dan ini adalah jumhur ulama salaf, wa naqalahu al-Baihaqi wa ghairuhu anil a'immatil arba'ati wa Sufyanain wal Hammadain wal Auza'i wal Laits wa ghairuhum wa ghairihim. Ini teman-teman ya. Jadi ini ketika kita menemukan ayat-ayat ataupun hadis-hadis berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara dohir memiliki keserupaan-keserupaan dengan makhluk. Jadi kita tetap mengimani, wajib kita mengimani, meyakini ayat tersebut ataupun hadis tersebut, dan kita juga mengimani bahwa ayat atau hadis tersebut memiliki arti yang sebenarnya, di mana kita menyerahkan arti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berpedoman kepada ayat muhkamatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan laisa kamitslihi syai'. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.